Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Balik lagi kita ke Mr. Q. Oke, langsung kita melihat analisa cerdas dari beliau. Let's go. Saya melihatnya sebagai upaya terakhir untuk membentuk opini, ya, betul. Mempengaruhi opini dari Mahkamah Konstitusi, dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Jurus di menit-menit terakhir lah. Mahkamah Konstitusi sebetulnya proses formalnya sudah selesai. Pada hari ini majelis hakim itu tinggal berdiskusi lah, tinggal rapat saja dan mungkin merenungkan pilihan jawaban mereka atau keputusan mereka menghadapi tanggal 22 nanti. Kita tahu bahwa MK sudah berproses di mana ada sidang, ya. Ada pengacara, ada permohonan atau gugatan hukum dari 01, 03, lalu ada jawaban dari KPU, dari pihak terkait yaitu 02, lalu ada keterangan dari Bawaslu, bahkan MK berinisiatif untuk mengundang 4 menteri untuk mendengarkan keterangan dari mereka. Itu adalah inisiatif dari Mahkamah Konstitusi untuk mengundang, tidak diberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa. Tapi masih juga teriak-teriak. Hanya hakim konstitusi saja. Menurut saya, kalau saya mengikuti, membaca isi permohonan, kemudian mendengarkan para saksi ahli dari 01, dari 03, sebetulnya poin-poin yang katanya akan disampaikan oleh Ibu Mega sebagai amicus curiae itu maupun pihak-pihak yang lain notabene sebetulnya sudah dirangkum, sudah masuk ke dalam arena sidang dan sudah didengarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwasanya misalnya hakim MK jangan cuman berfokus kepada hasil, itu kan sudah disampaikan juga dalam pengadilan-pengadilan. Jangan fokus pada hasil itu artinya padahal kan kalau wewenang MK, kalau yang saya tahu ya, wewenang MK terkait dengan Pilpres, itu kan justru terbatas pada sengketa hasil pemilu. Nah, tapi ini ada usulan agar MK meluas ininya. Betul. Perannya. Betul. Oke. Jadi kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sesungguhnya yang namanya MK itu memang fokus kepada hasil. Ya. Karena itulah kemudian disuruhnya MK di luar Nurul lah ya. PHPU permohonan hasil pemilihan umum, begitu, sengketa pemilihan hasil pemilihan umum. Bahkan formatnya sendiri pun itu sudah format yang khusus mengenai hasil, di mana di situ KPU angkanya berapa dan angka tandingan dari pihak yang memohon atau menggugat itu angkanya berapa. Misalnya nih ya, KPU kan sudah menetapkan bahwa pemenang adalah 02 sekali putaran dengan angka 58%. 01 mendapatkan 24%, 03 dapat 17%. Nah, harusnya pihak 01 mengeluarkan angka. Misalnya angka kami bukan 24, tapi 40 misalnya. 58, 02 misalnya bukan 58, tapi misalnya 48, 03 selisihnya. Sebaliknya, 03 juga harus mengajukan angka. Misalnya 03 mengatakan bahwa kami angkanya 33 misalnya, kalau pakai angka-angka dari Mas Hasto, ya. Ya, kan dia bilang di Jason Script itu sebetulnya angka dari Ganjar Mahfud kan 33, angkanya Prabowo Gibran 43, dan angkanya 01 sisanya, kan begitu. Tapi kan angka-angka begitu kan nggak keluar. Di dalam sidang? Dalam gugatan. Dalam gugatan nggak keluar angka-angka itu. Kalau kita bicara 01, dia langsung mengatakan mengakui bahwa ini dibatalkan, ya. Karena apa? Karena prosesnya ini nggak benar. Diskualifikasi 02, karena prosesnya juga nggak benar. Dan karena itu ada pemilihan ulang. Gitu. Nah, kalau 03 dia mengatakan penetapan KPU batalkan, khusus 02. Tapi dia nerima 01 dan 03 gitu. Di situ saya sering katakan bahwa sebetulnya tim hukum 03 ini cukup percaya kepada KPU. Ya, tingkat kepercayaannya 67%. Percaya tapi selektif.
karena dia coret angka 03, tapi dia percaya kepada angka 01 dan 03 gitu. Dicoret angka 02. Ya, 02 dia nol kan. Ya. Menurut dia 02 itu angkanya nggak di 58%, angkanya itu 0. Gitu. Jadi sebetulnya tim 03 ini cukup percaya kepada KPU. Tingkat kepercayaannya di atas 5%. Itu 67% kan gitu. 2/3 kan, dari 3 angka itu dia percaya 2 kan. Betul. Jadi 2/3 itu kan 67%. 1 dan 3 percaya, 02 nggak percaya. Berarti 2/3. Lebih penting dan lebih menarik lagi adalah bahwa sebetulnya tim hukum 03 itu nggak percaya dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Karena Hasto mengatakan harusnya angka Prabowo Gibran 43 dan angkanya Ganjar Mahfud 33. Nggak dipakai angkanya itu. Malah dinolkan. Dalam konteks itu, dalam 2 perbanding angka itu, kita bisa mengatakan bahwa ternyata Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan lebih percaya kepada KPU ketimbang Hasto. Betul banget. Menarik ini. Iya kan? Loh, angkanya Hasto nggak dipakai sama sekali. 0% dong. Angkanya KPU kan 2 yang dipakai. Dari 3, 2 yang dipakai, 67%. Jadi Todung Mulya Lubis itu lebih percaya kepada KPU ketimbang Hasto Kristianto. Nah, kalau kita bicara angka-angka, maka sebetulnya permohonan dari 01 dan 03 harusnya tidak diproses, tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi kalau ikut proses yang betul-betul formal. Tapi menurut saya Mahkamah Konstitusi juga ada perspektif politiknya. Kalau ini tidak ditampung, ini tidak diproses sama sekali, nanti akan menimbulkan keresahan dan menyebabkan masalah ini gantung gitu loh, nggak selesai. Kan nggak semua kasus yang masuk ke MK itu kan diterima. Kalau legal standingnya itu nggak memenuhi syarat atau duduk permasalahan menurut saya itu bisa ditolak. Gitu. Jadi sebetulnya MK ini sudah sangat berbaik hati kalau menurut saya. Dan karena itu kalau diharapkan oleh 01 dan 03 bahwa Mahkamah Konstitusi juga akan menerima keluhan mengenai proses administrasi, mengenai soal-soal pidana gitu, masalah-masalah etis yang terjadi di KPU, di Bawaslu, masalah-masalah kualifikasi calon, menurut saya tidak akan diterima gitu loh. Karena apa? Karena memang balik lagi, kita bicara kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, MK itu sudah difokuskan kepada hasil. Makanya kita nggak relevan juga kalau bicara sengketa-sengketa sebelum tahun 2017. Kan 2014, 2009 begini-begini, kok sekarang nggak? Gitu. Itu sebelum rejim hukum baru, rejim Undang-Undang Nomor 7 2017. Dan yang layak dibandingkan dengan 2024 hanya hasil Pilpres, sengketa Pilpres tahun 2019. Nah, kalau bicara sengketa hasil 2019 di bagian akhir ya dari amar keputusannya di mana MK pada waktu itu menolak gugatan sengketa hasil dari kubunya Pak Prabowo, di situ dikatakan oleh MK bahwa MK ini fokusnya kepada hasil. Dan MK tidak masuk kepada soal-soal lainnya. Karena itu menihilkan eksistensi lembaga lainnya. Ketika MK itu ya masuk kepada soal proses, soal administrasi, maka MK sebetulnya sedang menihilkan Bawaslu. Gitu. Nah, yang menarik juga adalah masalah diskualifikasi, masalah TSM, itu kan harusnya diajukan kepada Bawaslu. Nah, Bawaslu ketika memberikan keterangan, di situ kelihatan tidak pernah ada keluhan, tidak ada gugatan mengenai kualifikasi Prabowo Gibran. Artinya, kualifikasi Prabowo Gibran itu sudah diterima sebagai sah oleh 01 dan 03. Dan memang tindakannya sudah mengindikasikan itu. Misalnya mengambil nomor urut sama-sama. Ya, melakukan debat sama-sama.
sudah ngasih skor kepada 02 kan gitu kan? Ya, itu apa istilahnya tuh kalau dalam pengadilan, apa istilah hukum itu pengakuan berdasarkan tindakan ya? Betul, betul. Pengakuan berdasarkan fakta tindakan. Bahwa mereka ngambil sudah tidak langsung 02 ngambil urut, mereka nggak memboikot ya. 01 dan 03 kan nggak memboikot. Dan saya tambahkan partai-partai politik termasuk PDI Perjuangan juga hadir. Hadir. Ibu Mega itu hadir. Betul. Jadi tindakan adalah pengakuan itu betul-betul itu kan berarti ngakui adanya. Terus setelah itu debat. Betul. Debatnya pun beberapa segmen, ya betul. Sampai berkali-kali. Si debat Wapres juga, Cawapres juga ada. Kalau kita tidak mengakui kan bisa aja kita misalnya WO. Saya nggak mau tarung dengan 02, saya protes 01, 03 bisa mundur. Kalau cuma 02 yang ada, pemilunya terpaksa ditunda. Nyatanya kan enggak. Kemudian kalau memang ada masalah dengan Gibran, ada masalah dengan Prabowo, harusnya sudah dilakukan gugatan. Misalnya ke PT UN gitu. Malah ngeluarkan jurus mabuk kan kira-kira. Gitu. Kalau soal TSM, saya yakin mereka semua udah tahu bahwa kalau ada masalah TSM itu diadukan kepada Bawaslu, tapi tidak ada pengaduan TSM di Bawaslu. Kalau pengaduan ini itu yang tidak TSM sih ada gitu. Tetapi yang TSM itu tidak ada. Jadi sebetulnya kalau dikatakan diskualifikasi sekarang, orang bilang, ya lu minta diskualifikasi karena lu udah kalah. Dulu lu merasa yakin menang. Makanya lu biarin. Kan begitu kan akhirnya. Kesimpulan rakyat begitu. Menurut saya rakyat sih nggak bodoh gitu loh ya. Lu tuh baru minta diskualifikasi karena lu udah kalah. Dan kelihatan dari amar. Bukan kelihatan dari posita. Ya, petitum yang lu sampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa 02 itu didiskualifikasi. Ada pemilihan ulang tanpa 02. Berarti kalau ada 02 kamu nggak yakin menang kan gitu. Jadi sebetulnya duduk persoalan pemilu 2024 ini jelas. Dan dalam konteks itu saya mengatakan amicus curiae itu udah nggak perlu lagi, terutama buat Ibu Mega, karena Ibu Mega itu sudah menyampaikan pemikirannya di Harian Kompas. Satu halaman itu, hampir-hampir satu halaman. Nah itu terkait soal poin-poin pendapat yang disampaikan Bu Mega di Kompas ya. Kan beliau menyatakan salah satunya soal apa ya, bahwa MK itu harus berdasarkan pada keadilan substantif. Ya kan, keadilan yang, dan itu artinya apa ya, pokoknya menekankan soal etika. Menjadi dasar dari hukum gitu itu terus diantaranya juga beliau menyebut soal apa, bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan gitu ya. Kalau mau ketawa silakan guys, monggo. Harus sadar itulah, harus menyetop itu, harus membatalkan itu. Senyum adalah ibadah. Itu kan implisit kesannya kan bahwa bagi mereka, setidaknya bagi 03 dan 01 lah ya, kalau kita perluas ya, MK itu baru betul-betul disebut mewakili keadilan substantif kalau memenangkan mereka dong. Gimana menurut Anda itu? Kesannya kan kesannya kalau mereka nggak dipenuhi keinginannya atau mereka kalah, berarti MK entah itu di kooptasi lah gitu ya oleh Jokowi gitu. Menurut Anda gimana itu? Ya itu kan salah kaprah. Ya, bahwa MK itu baru benar kalau sesuai dengan keinginan mereka, kan nggak boleh begitu. MK kan harus berdasarkan data dan fakta. Nah ya, tapi yang buat saya yang paling penting adalah bahwa nggak akan ada hal baru yang akan keluar dari Ibu Mega. Apa yang akan disampaikan dengan Ibu Mega itu kan kita sudah pelajari. Ternyata itu sering disuarakan oleh Hasto. Tulisan Bu Mega dengan statement Hasto itu kan mirip banget itu. Mirip banget itu. Dan yang bilang apalagi termasuk misalnya mungkin pengaruh bansos dan seterusnya. Itu kan semua sudah dibahas di Mahkamah Konstitusi. Ahli 03 sudah menampilkan misalnya Pak Hamdi Muluk gitu yang bicara soal bansos. Kita semua sudah baca. Ternyata dampak bansos yang disampaikan oleh Pak Hamdi Muluk itu bukan bicara mengenai Pilpres Indonesia 2024. Ya, dia menampilkan angka korelasi, koefisien korelasi bansos, pengaruh bansos terhadap dukungan politik 0,29%. Itu adalah rata-rata dari berbagai hasil riset, kalau nggak salah di 10 negara gitu. Ada satu negara Indonesia, tapi itu bukan Pilpres. Itu adalah hasil riset pilkada. Di beberapa tahun yang lalu. Ya nggak bisa, kita ini kan ngomong soal yang spesifik, yaitu Pilpres 2024 dan Indonesia.
Meksiko, apakah pengaruh bansos di Meksiko atau di Kenya itu bisa diidentikan dengan Indonesia? Nggak bisa. Beda. Tahunnya juga beda kok, gitu. Nggak bisa itu dipakai. Tapi yang saya ingat betul dari papernya Prof. Hamdi itu adalah bahwa di situ tidak satu kata dan kalimat pun yang mengatakan bansos itu haram. Nggak ada. Dia mengatakan bansos tidak boleh, bansos ilegal, nggak ada. Di situ dia memang berbicara mengenai satu, bansos sebagai dukungan atau bantuan kepada kalangan rentan dan bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. Tetapi ada debat juga, ada kontra juga bahwa itu bisa menjadi instrumen meraih dukungan politik gitu. Tapi tidak ada tuh kalimat mengatakan bansos itu nggak boleh, itu nggak ada. Yang saya sambil bercanda mengatakan begini, kalau bansos nggak boleh, maka kemudian bangun jalan, bangun jembatan, bangun bandara pun nggak boleh. Karena itu kan namanya bantuan. Dukungan kepada petahana. Akhirnya presiden nggak bila perlu sedekah aja pun nggak boleh. Sekarang kalau orang nganggur itu apa istilahnya? Ya, makan gaji gabut. Oh, gabut. Presiden gabut, gitu loh. Lah, ya, lu punya presiden gabut, ngapain lu pilih presiden kan begitu? Iya. Presiden itu kerja. Ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi kan, saya udah jadi saksi ahli kan, bahwa ya saya tunjukkan angka-angka survei yang menunjukkan bahwa ya antara terima bansos nggak terima bansos itu nggak ada beda pilihannya. Kalau ada beda pilihan, terima bansos yang menang 02, nggak terima bansos yang menang 01 atau 03, itu baru bisa kita mengatakan bansos itu menentukan pilihan. Mau Litbang Kompas, mau risetnya Indikator, dua-duanya menunjukkan bahwa terima bansos nggak terima bansos itu sama aja dampaknya. Kalau di Kompas itu ya yang terima bansos 15%. Dari pemilih 02, pemilih 01 juga segitu, 03 juga segitu. Kalau memang milih 02 itu gara-gara bansos, harusnya 85%. Yang milih 02 itu 5 bansos. Enggak, sama juga 15% gitu. Loh, sekarang kalau data sekeras begitu, senyata begitu Anda masih tolak, berarti sebetulnya yang salah ini siapa gitu loh. Dan apakah kemudian Anda bisa mengatakan bahwa ya nanti Anda akan omongannya akan berbeda gitu. Menurut saya dalam kasus Bu Mega telah menjadi amicus curiae dengan cara menulis di Kompas. Dan saya yakin itu dibaca oleh Hakim Konstitusi gitu. Jadi nggak perlu ada lagi Bu Mega untuk ngomong. Ini beliau yang bilang. Amicus curiae. Tapi betul juga sih. Gitu. Nanti ya lagian kalau sekarang Bu Mega dipanggil, nanti yang lain minta dipanggil juga. Kapan selesainya? Iya, betul. Sengketa ini. Sementara MK pada hari ini sudah mengatakan dia akan memutuskan tanggal 22 April. Jadi ya, menurut saya sih, kalaupun misalnya ada permohonan, saya menganggapnya sebagai bagian dari manuver politik saja. Udah guys, pokoknya udahlah. Simpulkan kalian sendiri, tulis dalam kolom komentar ini. Waduh, makin lama makin seru ini. Kira-kira kalau bermain bola menit-menit terakhir ya. Ini serangan di menit-menit terakhir. Ditekel semua kira-kira. Nah, saya akhiri, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.